Kritis dan skeptis itu harus dilakukan oleh pers. Karena itu marwah pers. Itu udah pasti. Justru kalau pers tidak kritis, tidak skeptis, kita harus bertanya-tanya, pers macam apa ini? Tapi kalau ketakutan-ketakutan yang dihajar, yang terjadi itu adalah bencana kemanusiaan, bukan kemanusiaan. Ada orang yang mau bunuh diri nih. Di atas gedung misalkan tinggi banget. Dia mau bunuh diri nih. Kita berada di bawah, dia mau melompat. Sebagai wartawan, yang kita lakukan itu ada dua pilihan. Kita menolong dia, atau kita mengabadikan gambar tersebut. Apa yang akan diambil? Halo sahabat, jumpa lagi dengan Abraham Silaban. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Apa kabar, Kang Yadi? Baik, Abe, apa kabar? Baik, Kang Yadi. Kang Yadi, ngomongin soal wartawan ya, di tengah pandemi corona seperti ini, ada modifikasi yang harus dilakukan, termasuk dalam peliputan berita, masker, dan protokol kesehatan memang harus dituruti. Sebetulnya ini adalah situasi di mana kita harus belajar. Kenapa demikian? Karena situasi ini memang kita unpredictable, kita nggak bisa prediksi, dan faktanya memang situasi ini kemudian terjadi gitu kan. Nah, ini adalah situasi yang ada nilai minus dan plusnya. Nilai plusnya itu kita bisa banyak belajar bagaimana menghadapi bencana, bagaimana jurnalis melakukan peliputan dengan serba tidak boleh. Nah, dan akhirnya mereka memiliki way out atau jalan keluar, bagaimana mendapatkan konten yang bagus di lapangan, bagaimana kerjasama dengan tim di saat pandemi. Nah, ini masih dimungkinkan tidak konten yang bagus? Kan kalau berbicara soal televisi kan kita right by the picture, artinya picture yang utama, gambar yang utama, visual yang utama. Tapi kan tadi Kang Yadi sudah sebutkan ada pembatasan yang dilakukan untuk peliputan gambar, misalnya doorstop kan sekarang harus makin berjarak. Nah, perbedaannya dengan dulu waktu sebelum pandemi, itu doorstop sekarang tidak ada lagi. Sekarang itu kita lebih kepada teamwork di lapangan. Di lapangan kita sudah membagi dengan teman-teman pemimpin redaksi di semua grup, dan akhirnya mereka sepakat untuk banyak menghadirkan TV pool. Apakah itu TV pool kok kayak TV pool kayak Orde Baru? Iya, betul. Bukan. TV pool dalam artian di sini ini adalah ada kebutuhan mengambil shot yang sama kemudian untuk naik di layar. Tentunya di layar yang berbeda, tetapi kontennya, kreatif kontennya boleh berbeda-beda. Kita menghindari terjadinya kerumunan, mematuhi protokol, itu yang dilakukan gitu sekarang. Di awal-awal kita kan kesulitan mendapatkan masker. Di awal-awal kita kesulitan mendapatkan hand sanitizer. Akhirnya waktu itu IJTI juga kita dapat bantuan dan kita distribusikan kepada seluruh jurnalis di Jabodetabek. Memang tidak seluruhnya kebagian, dan di daerah kemarin kita kirimkan juga. Nah, dari sini kan kita tahu betul, Kang Yadi, bahwa pekerjaan jurnalis itu berisiko. Dalam konteks dulu ketika jurnalis dalam konteks perang ya, wartawan perang, dia berisiko dengan peluru-peluru yang berterbangan. Paling tidak dia bisa bersembunyi di balik tembok atau di balik pertahanan yang disiapkan oleh salah satu pihak yang berperang. Namun di sisi seperti ini kita menghadapi invisible enemy, musuh yang tak terlihat begitu. Seberapa riskan sebetulnya pekerjaan ini dilakukan sekarang? Berapa wartawan yang terdata, utamanya wartawan televisi, terkena COVID-19 bahkan meninggal dunia? Iya, satu saya akan jawab dulu seberapa riskan wartawan menjalankan tugasnya di era pandemi itu. Sangat riskan, sangat riskan. Karena bayangkan, seorang jurnalis harus mengejar narasumber rumah sakit yang betul-betul di situ ada suspek corona. Jangankan wartawan, dokternya aja pakai hazmat, APD dan lain-lain gitu kan. Begitu melihat dokternya aja seperti itu, ya teman-teman wartawan takut juga. Sementara APD kan kita nggak punya, karena memang situasinya tidak memungkinkan. Untuk dokter aja nggak ada, apalagi untuk teman-teman jurnalis. Siasat itu kemudian kita lakukan, dan akhirnya kita mendapatkan gambar dengan kerjasama lah dengan rumah sakit, bahkan dengan dokternya. Which is itu bagus gitu kan. Bagusnya lagi, sampai sekarang memang teman-teman jurnalis TV itu memang tidak ada yang meninggal dalam meninggal gitu. Jurnalis TV tidak ada. Jurnalis non TV memang ada 1-2 orang gitu kan meninggal. Yang terjadi itu adalah was-was. Ada juga yang positif, ada juga yang ODP, ada juga yang PDP. Nah, itu yang kelihatannya membuat situasinya kemudian jadi menakutkan. Sekarang sudah lebih cair karena meskipun angkanya naik, tetapi teman-teman udah biasa dengan physical distancing, dengan social distancing, protokol kesehatan dengan itu ya? protokol kesehatan, dengan pakai masker. Karena begitu Presiden mengumumkan tanggal 2 Maret kalau nggak salah, besoknya IJTI juga mengeluarkan protokol peliputan. Protokol peliputan kita luncurkan, dan semua pimpinan-pimpinan newsroom berdiskusi, dan akhirnya kita sepakat untuk melakukan protokol kesehatan dalam peliputan. Itu yang ditamakan tadi, kesehatan wartawan yang sedang bertugas. Ini sudah bergulir begitu lama sebetulnya ketika PSBB ini sudah digalakan pemerintah sebagai salah satu cara, metode untuk
mengatasi ataupun paling tidak memutus mata rantai pandemi COVID-19. Dan tidak sedikit sebetulnya masyarakat juga agak gamang atau bingung bagaimana menangkap pesan dari pemerintah. Kalau dalam konteks wawancara misalnya seperti ini berhadapan, kita bisa menggali lebih banyak. Tapi ini kan sangat terbatas kesempatan seperti itu misalnya. Ada hal yang bisa dieksplor lebih dengan masa-masa yang dulu dengan masa pandemi seperti sekarang. Menurut Kang Yadi, bagaimana arah kebijakan redaksi televisi dengan arah seperti ini? Apakah kita harus bertindak oposisi, menanggapi setiap pemerintah, mengkritik apa setiap kebijakannya? Pertanyaan bagus, Abe. Yang ditanyakan oleh Abe itu bagus, dan semua itu menjadi pertanyaan seluruh jurnalis dan juga menjadi pertanyaan masyarakat. Kita petakan bahwa yang terjadi saat ini adalah situasi yang sangat global, situasi yang tidak bisa diduga, dan situasi gagap. Artinya, semua orang gagap. Pemerintah gagap, pers juga gagap, masyarakat juga gagap, karena kan tidak mengira ada situasi seperti ini. Betul. Nah, kalau seandainya kita menyoroti dan mengkritik pemerintah, terlalu menghajar pemerintah, pemerintah kemudian ini ngomong ini begini, ini ngomong begini, ini begini. Kenapa? Karena mereka juga gagap. Mereka juga nggak siap dengan kondisi begini. Yang harus dilakukan oleh pers itu adalah kita melihat payung besarnya. Payung besarnya itu adalah menekan supaya angka COVID-19 itu turun. Caranya apa? Kita lihat pemerintah, plan begini. Kalau misalkan dirasa plannya kurang tepat, kita kasih masukan. Dan jangan dikira kemudian semua apa yang kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah itu betul semua. Nggak juga. Karena mereka nggak siap juga. Nah, artinya kita bukan pada posisi harus beroposisi, harus ngikut pemerintah. Kalau ngikut pemerintah nggak betul juga. Pers fungsinya adalah kritik. Kritik bagi pemerintah, betul. Kalau misalkan kita beroposisi, nggak fair juga. Karena memang pemerintahnya juga gagap menghadapi situasi ini. Bukan hanya di Indonesia loh. Di Amerika juga sama. Betul, Trump di Eropa juga sama. Di negara-negara sama. Asia yang udah maju, Jepang, Betul. Korea, dan lain-lain juga sama situasinya begini. Nah, makanya yang harus dilakukan oleh pers sekarang itu, kita melakukan kritik yang membangun dan mengkampanyekan terhadap publik pentingnya physical distancing, pentingnya pakai masker, dan lain-lain. Itu yang harus dilakukan oleh pers. Oke, mengamplifikasi apapun yang disarankan pemerintah sebagai master plan untuk mengatasi COVID-19 ini. Oh, itu harus. Kenapa? Ya karena kan tujuannya kan baik untuk menekan pertumbuhan COVID. Adapun dengan gagap komunikasi, menteri ini beda, menteri Iya, itu. betul. Itu adalah sebuah Dinamika ya? dinamika. Biar mereka juga belajar lah. Ketika kita melihat misalnya ada dinamika di sini, ketika ada corong yang berbeda dari pemerintah, sebagai pers kan punya tanggung jawab untuk menerjemahkan itu sebagai informasi, sebagai edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Apakah kita memang harus tetap bersikap kritis, yang mana itu adalah marwah kita sebagai pers, atau di sisi lain kita memang ya sudahlah, kita ya legowo saja, kita pahami saja, jadi seolah-olah kita itu selalu berupaya untuk meluruskan apa yang disampaikan pemerintah begitu. Kritis dan skeptis itu harus dilakukan oleh pers. Betul. Karena itu marwah pers. Betul. Itu udah pasti. Justru kalau pers tidak kritis, tidak skeptis, kita harus bertanya-tanya, pers macam apa ini? Nah, saya ambil contoh. Presiden pada hari berbeda dia mengatakan akan melakukan darurat sipil. Betul. Tapi kemudian dikoreksi. Darurat sipil kesehatan. Darurat sipil kesehatan. Kemudian dikoreksi lagi menjadi PSBB. Betul. Kenapa pemerintah tidak mengambil lockdown? Ya ada pertimbangan-pertimbangannya. Yang masyarakat tidak tahu, teman-teman pers nggak tahu. Dan setelah itu kita tahu kan, ketika lockdown diterapkan, segala konsekuensi diambil pemerintah. Nggak ada uang, kita nggak mau seperti India kan. Betul. Nah, India yang udah hancur-hancuran gitu, kemudian menerapkan lockdown, dia nggak siap dengan servis terhadap publik, dan akhirnya chaos. Negara bagian Amerika juga seperti itu. Beberapa lockdown justru warganya minta buka untuk jalan roda ekonomi. Betul. Akhirnya kan seperti itu. Nah, darurat sipil itu gagap juga. Loh, kenapa tiba-tiba muncul darurat sipil? Karena belum ditemukan formula apa sih yang tepat. Gagap dalam hal itu. Ya kita kritik, tetapi kemudian tidak sekuat-kuatnya mengkritik bahwa pemerintah tidak becus. Nggak begitu juga. Gagap ini, dan kemudian lahirnya PSBB. Betul. Seperti sekarang. Which is sekarang semua daerah menerapkan itu. Itu satu dari sekian contoh. Yang paling populer belakangan ini soal pernyataan presiden, kita harus bisa berdamai dengan corona. Ini juga menarik. Karena dari sisi medis kan mereka menganggap virus itu adalah lawan, itu adalah musuh yang harus ditumpaskan begitu. Pers kan bertanggung jawab untuk itu, Kang. Apakah kita memang harus mengkritisi pernyataan kita harus berdamai dengan corona? Ya itu interpretatif. Artinya kita betul-betul harus paham bahwa vaksin ini ditemukannya masih lama loh. Artinya kita harus menjaga, kita harus bersih, biasa hidup bersih, pakai masker, physical distancing. Itu yang disebut dengan berdamai dalam corona. Artinya itu adalah suatu frasa yang dikemukakan oleh presiden, ya berdamai dengan corona. Ya
Kalau kami artikan, Presiden mengajak, mari vaksin ini masih lama loh ditemukan, mari kita tetap bermasker, mari kita physical distancing, mari kita menjaga jarak, mari kita beribadah di rumah. Gitu, Apakah ini kata pengantar dalam suatu bab kehidupan normal yang baru, new normal? Harus siap dengan pola hidup dengan protokol kesehatan di dalamnya. Ya betul, kita harus siap, Kak. New normal di sini artinya bahwa kita back to office sebagian, kemudian kembali ke bisnis sebagian, kemudian ada mall yang buka, kemudian mungkin tempat ibadah juga buka. Betul. Mungkin juga kita beraktivitas seperti biasa, tetapi tidak normal seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya normal kan kita nggak pakai masker, kita cipika-cipiki, kita salam-salaman. Kalau nanti kan tetap physical distancing, tetap dengan masker dan lain-lain. Itu, Abe. Oke. Apa yang penting untuk dipahami oleh seluruh jurnalis televisi di tengah pandemi seperti ini? Bahwa kita punya marwah tadi disebutkan oleh Kang Yadi adalah kita adalah orang yang harus kritis dan sebagainya. Namun di sisi lain kita juga harus mengerti ada aspek kemanusiaan di atas segalanya. Bahwa ya roh kita adalah roh yang kritis, tapi ego profesionalisme kita adalah kritis. Namun di sisi lain bagaimana ini kemanusiaan juga bisa ditempatkan dalam satu proses produksi berita, proses jurnalistik televisi ini berjalan. Dalam sebuah bencana, dalam sebuah pandemi saat ini, kita harus melihat sudut pandang berbeda. Begini, saya akan ambil contoh. Ada orang yang mau bunuh diri nih, di atas gedung misalkan tinggi banget. Betul. Dia mau bunuh diri nih. Kita berada di bawah, dia mau melompat. Sebagai wartawan, yang kita lakukan itu ada dua pilihan. Kita menolong dia atau kita mengabadikan gambar tersebut. Apa yang akan diambil? Apa yang bisa dilakukan oleh pers? Pers bisa melakukan pilihan kemanusiaan dengan memberitakan fakta-fakta yang benar. Betul. Terus menggali informasi dari sumber-sumbernya yang tepat. Kemudian yang ketiga juga memberikan pesan positif kepada publik. Apa? Publik itu membutuhkan security, keamanan. Keamanan, betul. Tidak ketakutan, teror, dan kekhawatiran dan sebagainya. Publik itu membutuhkan food, makanan, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan mendasar publik itu dideliver oleh pers, bahwa ini loh, ini seperti ini seperti ini. Tapi kalau ketakutan yang dihajar, yang terjadi itu adalah bencana kemanusiaan, bukan kemanusiaan. Karena di situ kita menyadari betul pentingnya peran pers dalam membentuk persepsi. Betul. Dan betapa mahalnya persepsi saat-saat corona seperti ini. Ya itu adalah salah satu dampak atau konsekuensi dari hal seperti ini, gitu kan. Masyarakat menekan pemerintah karena pemerintah mengeluarkan 30.000 napi. Kemudian kita kan marah, kok dalam situasi ini malah napi dikeluarin. Tapi ada pesan yang tidak diterima oleh publik. Kalau seandainya dari 30.000 orang itu kena COVID, rumah sakit di kita, di Jakarta, di daerah-daerah akan penuh dengan napi. Daripada orang-orang sehat yang bukan napi datang ke situ. Kayak ada skala prioritas ya. Di situ. Jadi ada pilihan kemanusiaan yang diambil pemerintah, kemudian kita pers mendelivernya secara buruk, dan akhirnya orang, oh ini begini. Enggak begitu juga. Setelah dipikir, oh betul. Karena memang daya tampung rumah sakit kita nggak cukup, 30.000 orang misalkan seperti itu. Napi kan desak-desakan. Kalau dia kena semua. Betul. Itu pesan yang tidak bisa dideliver oleh pers. Makanya dalam memframing sebuah berita itu kita harus hati-hati. Gitu. Luar biasa. Itu dari Kang Yadi Hendriana, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Terima kasih sekali lagi Kang Yadi. Sama-sama Abe. Sukses untuk Kang Yadi. Sukses juga untuk Abe.